Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mawar dengan NIM 2214875 dari IF3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema statistik pengujian data, label dan grafik. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan pengujian data. Pengujian data memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi gambaran sistematis tentang peristiwa hasil penelitian atau observasi. Lalu, yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Lalu yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Lalu selanjutnya, cara penyajian data. Cara penyajian data terdiri dari dua cara, yaitu tabel dan grafik. Untuk tabel dan grafik, kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori. Misalnya, berat badan menurut jenis kelamin, sehingga memudahkan untuk membuat analisis. Grafik, grafik data juga disebut sebagai diagram data, adalah penyajian data dalam bentuk gambar. Grafik data merupakan penyajian data secara visual dari data yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk tabel data penyajiannya. Tabel satu arah. Di dalamnya hanya memuat sebuah kategori. Sebagai contoh, tabel mahasiswa dengan nama paling mau berangkatan dan jumlah orang. Di tahun 2009 dan tahun 2009 memiliki jumlah 1050 orang. Di tahun 2010 memiliki 1100 orang. Nomor 3 di angkatan tahun 2011 memiliki 1400 orang. Di nomor 4 tahun angkatan 2012 memiliki 1000 orang, dan terakhir nomor 5 di tahun angkatan 2013 memiliki 1007 orang. Selanjutnya ada tabel dua arah menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, tabel jumlah mahasiswa dengan paling berangkatan jumlah orang dan jurusan. Di tahun 2009, di angkatan 2009, jurusan teknik informatika memiliki 90 orang dan sistem informasi memiliki 100 orang. Di 2010, teknik informatika memiliki 1.100 orang, lalu sistem informasi memiliki 130 orang. Di tahun angkatan 2011, teknik informatika memiliki 95 orang dan sistem informasi memiliki 102 orang. Angkatan 2012 memiliki 60 orang untuk jurusan teknik informatika, 100 orang jurusan sistem informasi. Terakhir di tahun 2013, 95 orang untuk jurusan teknik informatika, lalu 130 orang untuk jurusan sistem informasi. Tabel tiga arah yaitu label yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, tabel jumlah mahasiswa dengan nama paling pendaftaran, jurusan dan kelas. Di tahun 2009, teknik informatika yang kelas reguler memiliki 50 orang, non reguler memiliki 50 orang, sistem informasi memiliki 45 orang reguler dan non reguler 45 orang dia. Di tahun 2010, 65 orang untuk teknik informatika yang reguler dan yang reguler juga 65 orang.
sistem informasi 50 orang kelas reguler dan 50 orang kelas non reguler. Di angkatan tahun 2019 yang informatika kelas reguler memiliki 65 orang dan non reguler 65 orang. Sistem informasi 47 orang yang reguler dan yang non reguler adalah 48 orang. 2012 mahasiswa teknik informatika yang masuk kelas reguler 50 orang, non reguler 50 orang. Kelas jurusan sistem informasi kelas reguler 45 orang, kelas non reguler 45 orang. Di tahun 2013 kelas jurusan teknik informatika kelas reguler 65 orang, non reguler 65 orang. Sistem informasi 47 orang reguler dan 48 orang non reguler. Menurut fungsinya, tabel dibagi menjadi tabel referensi, disebut tabel umum karena tabel bersifat umum. Rangkanya dapat digunakan dalam macam-macam cara. Sebagai contoh, tabel sensus penduduk yang memiliki keterangan secara umum. Lalu ada tabel ikhtisar atau tabel atau naskah tabel. Ini sederhana, singkat, jelas, mudah dimengerti. Fungsinya adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang hal-hal hasil penelitian dan observasi. Tabel berdasarkan penyusunan judul baris. Tabel ini tergantung data yang tersedia dan kebutuhan penyajian data. Tabel dapat disusun sebagai berikut. 1. Penyusunan judul baris menurut update. Untuk memudahkan pencarian kembali tabel yang dibutuhkan. Tabel ini dapat digunakan sebagai referensi, tapi tidak dapat digunakan sebagai perbandingan. Penyusunan judul baris berdasarkan geografis. Tujuannya untuk mengetahui keadaan berbagai daerah. Tabel ini tidak bisa digunakan sebagai tabel input atau tabel kerja. Lalu yang terakhir, penyusunan tabel berdasarkan pengembangan waktu. Disusun bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi bersamaan berjalannya waktu. Misalnya untuk mengetahui perkembangan perkembangan pagi selama 5 tahun di suatu daerah. Selanjutnya grafik atau diagram garis. Grafik garis adalah grafik berupa garis. Diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik seperti bidang. Sebagai contoh, di sini grafik jumlah mahasiswa yang dalam mengangkatan 1.000 orang 2010 mengalami sedikit kenaikan, 2011 memiliki kenaikan signifikan, lalu di tahun 2013 mengalami penurunan signifikan. Ini adalah jumlahnya, tahunnya, tahun angkatan yang isinya ada jumlah warung perangkatan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat grafik diagram garis. Yang pertama, kita menggambar diagram garis yang definisikan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Dalam pembagian skala masing-masing, sumbu tidak menggunakan skala yang sama. Keempat, gambar titik sesuai waktu dan frekuensi data.
Kelima, jika semua data sudah disesuaikan pada masing-masing sumbu, maka akan terdapat sekumpulan titik-titik. Keenam, hubungkan titik-titik yang ada sehingga diperoleh satu kurva. Grafik atau diagram batang. Grafik atau diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram ini bagian datanya dalam bentuk batang. Sebuah batang melukiskan jumlah tertentu dari suatu data. Berikut adalah contoh. Grafik batang dimulai mahasiswa menandang hafalan ke angkatan. Tahun 2009 menjadi 1.000 orang. Tahun 2010 menjadi 1.100 orang. 2011 menjadi 1.400 orang. 2013 memiliki 1.000 orang lagi. Itu ini halaman sedikit menurun. Langkah dasar dalam pembuatan diagram batang. Yang pertama, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus yang saling tegak lurus. Sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Demikian pula sumbu tegaknya. Jika diagram batang dibuat tegak, maka sumbu mendatar akan menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian atau peristiwa. Sumbu tegak menyatakan frekuensi keterangan. Keempat, jika diagram batang dibuat secara horizontal, maka sumbu tegak menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian peristiwa. Sumbu mendatar menyatakan frekuensi keterangan. Kelima, tunjukkan satu data untuk mewakili suatu data tertentu. Keenam, arsip batang yang memenuhi frekuensi data. 1.7, terakhir beri judul diagram batang. Grafik atau diagram lingkaran. Penyajian dalam suatu grafik atau diagram lingkaran adalah lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam data dan perbandingan frekuensi masing-masing data yang disajikan. Berikut adalah diagram lingkaran mahasiswa dengan dalam lingkaran. Di 2009 memiliki 23%, di 2010 24%, di 2011 31%, lalu di 2013 hanya 22%. Langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Untuk pertama, ubah nilai data ke dalam bentuk presentasi. Kedua, tentukan sudut dari masing-masing data yang ada. Lalu ketiga, buat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Keempat, masukkan data pertama dengan menggunakan busur derajat mulai dari titik tertinggi. Keempat atau kelima, masukkan data lainnya dalam lingkaran sesuai sudut data. Keenam, setiap data ada di lingkaran diarsir atau diberi warna yang berbeda. Ketujuh, diberi identitas nama data presentasenya atau kedelapan terakhir mulai presentasinya saja. Sedangkan nama data dicantumkan pada catatan tersendiri yang terletak di luar lingkaran dengan diarsir atau warna yang sesuai seperti yang terdapat pada lingkaran. Selanjutnya adalah histogram.
Histogram merupakan grafik batang yang disusun secara teratur dan berhimpitan dengan satu dengan yang lain tanpa ruang antara. Contoh adalah berikut gambar. Selanjutnya adalah poligon. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batang yang dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Berikut adalah contoh dari poligon. Jika histogram hanya batang-batang berhimpitan, maka poligon adalah yang diberi garis dan batang-batang yang dihapuskan. Selanjutnya adalah grafik peta. Grafik peta atau map diagram berupa peta biasa terdapat pada insersi yang mempunyai wilayah kerja seperti puskesmas, desa, dan kecamatan. Diagram mengetahui hal sebagai berikut: batas desa, lokasi misalnya puskesmas, antar atau kantor kecamatan. Yang ketiga digunakan untuk menyatakan tak suatu produksi daerah atau tempat pemukiman penduduk dan lain-lain. Baiklah, sudah masuk ke bagian kata penutup. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video presentasi saya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membuat kaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan atau ada suatu pihak yang tersinggung dengan kata-kata saya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.